Sekalipun sudah mengundang, akan tetapi harapan bergembira ria bersama keluarga dan ibu kandung di hari jadinya tak kesampaian. Tentu saja sulit dibayangkan bagaimana kepedihan hati Aurel saat itu. Sebab itulah Kade ditemui usai manggung coba menjelaskan kondisinya saat ini sebagai nyonya Raul Lemos yang juga memiliki 2 orang anak. Memang kondisinya semenjak 2 bulan terakhir ini memang saya tidak begitu mendapatkan kesempatan untuk bisa berakses dengan Aurel dan Azriel. Pasti ada sebab. Sekarang adalah istri dari suami saya yang apapun kondisinya, yang nanti menolong saya sakit dalam segala duka dan hal apapun itu adalah suami saya. Jadi otomatis saya membela suami saya dan saya memang patuh dengan keluarga saya dan suami saya. Apapun keputusannya saya harus ikuti ya. Untuk sebetulnya ini adalah ketegasan dalam artian adalah sanksi kepada saya sebetulnya memang untuk menahan diri untuk tidak berakses dulu kepada anak-anak, karena nggak mungkin suami saya memberikan ketegasan tanpa ada alasan ya kan. Memang pernah ada satu hal yang membuat suami saya benar-benar tersudut dengan kata-kata yang diposting oleh anak-anak saya, dan itu saya sebagai orang tua tentu saya merasa malu, merasa saya tidak bisa memberikan bicara yang sopan pada orang tua walaupun ini orang ayah tiri kamu. Sebetulnya dari zaman dulu suami saya tuh nggak pernah larang, bahkan setiap saat saya tuh suruh diingetin untuk terus ngontak mereka apa segala macam. Tapi gimana ya, hati suami saya itu udah kecentok gitu. Saya minta maaf anak saya harus share keluhannya ke media sosial yang mungkin menyudutkan kita lagi, tapi kita harus hadapi, kita harus counter. Sebagai ibu, Kade menyayangkan langkah Aurel yang coba mengungkapkan perasaan sedih di hatinya ke media sosial. Lantaran media itu bukanlah tempat yang tepat untuk mencurahkan isi hati. Yang di luar kontrol atau mungkin mereka emosi karena mereka merasa bahwa sosial media adalah tempat untuk mencurahkan kata-kata, dan di situ juga para haters sepertinya bermain, dan Aurel dan Azriel ini termakan oleh hal-hal yang tidak baik ya. Jadi mereka secara emosi terus memposting hal tersebut. Meski demikian, sebagai ibu jauh di lubuk hati Kade merasa lelah menjalani kondisi seperti saat ini. Ia berharap suatu saat nanti dapat berkumpul dan berdamai dengan suami serta anak-anak yang lahir dari rahimnya. Terus terang ya, memang walaupun saya memiliki kapasitas terbatas untuk bertemu dengan anak-anak Aurel dan Azriel, tapi saya selalu memberikan dan membawa mereka dalam doa-doa saya. Mereka tetap anak-anak yang baik hati. Pendapat saya pokoknya yang penting mereka tahu diri, jaga diri, menjaga nama baik orang tuanya. Iya, oke. Dan mungkin ini kan konflik yang kembali lagi memanas, dan kita berharap ya, namanya saya yakin sih mungkin ini adalah ketidaksengajaan, atau mungkin rasa unek-unek yang memang terpendam selama ini. Tapi akhirnya yang pasti, dikeluarkan. Ya, tapi yang pasti kalau kita ibaratkan seorang harimau tidak akan mungkin memakan anaknya sendiri. Benar, setuju sama itu. Jadi ya mungkin kita balikin lagi, mungkin untuk semua teman-teman yang di luar sana yang tidak tahu akan permasalahan yang sebenarnya untuk tidak memojokkan salah satu pihak, baik pihak kanan atau pihak kiri, tapi yang pasti kita harus mendoakan semuanya, semoga mereka bisa baik lagi. Baik lagi. Ini hubungan ibu dan anak ini kan memang sangat-sangat dekat. Kalau bisa terjalin dengan baik lagi, itu yang kita doain ya, Ben ya. Betul. Jadi ini bukan sangat dekat lagi sih, Rin ya, tapi sangat sensitif banget. Gitu ya. Tapi ya juga mungkin ya siapapun itu ya, mudah-mudahan juga dari anak juga mungkin bisa lebih memaafkan ke depannya, dan juga mungkin dari pihak bundanya juga bisa lebih memaafkan, miminya juga lebih memaafkan. Jadi semuanya dengan penuh kasih gitu ya. Dan mudah-mudahan juga banyak sekali doktrin kanan kiri katanya kan, Rin. Iya, itu dia. Kalau bisa udah nggak usah dengerin orang luar, ikutin kata hati ya kan. Paling benar duduk bareng semuanya, satu keluarga duduk bareng 2 keluarga ya. Iya, diselesaikan baik-baik. Betul ya. Dan yang pasti pada hari ini saya Ruben Onsu dan saya Ridho Nekawati. Kita berdua sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Nah, setelah yang satunya ada berita dari Denada yang mulai eksis lagi. Wow, ngapain aja sih? Nyanyi, puisi, makan kerupuk. Sesaat lagi tuh. Sekalipun sudah mengundang, akan tetapi harapan bergembira ria bersama keluarga dan ibu kandung di hari jadinya tak kesampaian.
Tentu saja sulit dibayangkan bagaimana kepedihan hati Aurel saat itu. Sebab itulah Kadian ditemui usai manggung coba menjelaskan kondisinya saat ini sebagai nyonya Raul Lemos yang juga memiliki 2 orang anak. Memang kondisinya memang semenjak 2 bulan terakhir ini memang saya tidak begitu mendapatkan kesempatan untuk bisa berakses dengan Aurel dan Azriel. Pasti ada sebab. Sekarang adalah istri dari suami saya yang apapun kondisinya, yang nanti menolong saya sakit dalam segala duka dan hal apapun itu adalah suami saya. Jadi otomatis saya membela suami saya dan saya memang patuh dengan keluarga saya dan suami saya. Apapun keputusannya saya harus ikuti ya. Untuk sebetulnya ini adalah ketegasan dalam artian adalah sanksi kepada saya sebetulnya memang untuk menahan diri untuk tidak berakses dulu kepada anak-anak, karena nggak mungkin suami saya memberikan ketegasan tanpa ada alasan, ya kan. Memang pernah ada satu hal yang membuat suami saya benar-benar tersudut dengan kata-kata yang diposting oleh anak-anak saya, dan itu saya sebagai orang tua tentu saya merasa malu, merasa saya tidak bisa memberikan bicara yang sopan kepada orang tua walaupun ini orang ayah tiri kamu. Sebetulnya dari zaman dulu suami saya tuh nggak pernah larang, bahkan setiap saat saya tuh suruh diingetin untuk terus ngontak mereka apa segala macam. Tapi gimana ya, hati suami saya itu udah kecentok gitu. Saya minta maaf anak saya harus share keluhannya ke media sosial yang mungkin menyudutkan kita lagi, tapi kita harus hadapi, kita harus counter. Sebagai ibu, Kade menyayangkan langkah Aurel yang coba mengungkapkan perasaan sedih di hatinya ke media sosial. Lantaran media itu bukanlah tempat yang tepat untuk mencurahkan isi hati. Yang di luar kontrol atau mungkin mereka emosi karena mereka merasa bahwa sosial media adalah tempat untuk mencurahkan kata-kata, dan di situ juga para haters sepertinya bermain, dan Aurel dan Azriel ini termakan oleh hal-hal yang tidak baik ya. Jadi mereka secara emosi terus memposting hal tersebut. Meski demikian, sebagai ibu, jauh di lubuk hati Kade merasa lelah menjalani kondisi seperti saat ini. Ia berharap suatu saat nanti dapat berkumpul dan berdamai dengan suami serta anak-anak yang lahir dari rahimnya. Terus terang ya, memang walaupun saya memiliki kapasitas terbatas untuk bertemu dengan anak-anak Aurel dan Azriel, tapi saya selalu memberikan dan membawa mereka dalam doa-doa saya. Mereka tetap anak-anak yang baik hati. Pendapat saya pokoknya yang penting mereka tahu diri, jaga diri, menjaga nama baik orang tuanya. Iya, oke. Dan mungkin ini kan konflik yang kembali lagi memanas, dan kita berharap ya, namanya saya yakin sih mungkin ini adalah ketidaksengajaan, atau mungkin rasa unek-unek yang memang terpendam selama ini, tapi akhirnya yang pasti, dikeluarkan. ya, tapi yang pasti kalau kita ibaratkan seorang harimau tidak akan mungkin memakan anaknya sendiri. Benar, setuju sama itu. Jadi ya mungkin kita balikin lagi, mungkin untuk semua teman-teman yang di luar sana yang tidak tahu akan permasalahan yang sebenarnya, untuk tidak memojokkan salah satu pihak, baik pihak kanan atau pihak kiri, tapi yang pasti kita harus mendoakan semuanya, semoga mereka bisa baik lagi. Ini hubungan ibu dan anak ini kan memang sangat-sangat dekat. Kalau bisa terjalin dengan baik lagi, itu yang kita doain ya, Ben ya. Betul. Jadi ini bukan sangat dekat lagi sih, Rin ya, tapi sangat sensitif banget. Gitu ya. Tapi ya juga mungkin ya siapapun itu ya, mudah-mudahan juga dari anak juga mungkin bisa lebih memaafkan ke depannya, dan juga mungkin dari pihak bundanya juga bisa lebih memaafkan, miminya juga lebih memaafkan. Jadi semuanya dengan penuh kasih gitu ya. Dan mudah-mudahan juga banyak sekali doktrin kanan kiri katanya kan, Rin. Iya, itu dia. Kalau bisa udah nggak usah dengerin orang luar, ikutin kata hati ya kan. Paling benar duduk bareng semuanya, satu keluarga duduk bareng 2 keluarga ya. Iya, diselesaikan baik-baik. Betul ya. Dan yang pasti pada hari ini saya Ruben Onsu dan saya Ridwan Ekawati. Kita berdua sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Nah, setelah yang satunya ada berita dari Denada yang mulai eksis lagi. Wow, ngapain aja sih? Nyanyi, baca puisi, makan kerupuk. Sesaat lagi